Halo, hari ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu sesuai dengan soal 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, pertama kita bahas WNF-nya dulu. Saya memasukkan dari yang soalnya, bukan dengan dari struk. Jadi, ada project header, semua alamat, cabang, gitu-gitu. Di 1NF kita hanya memisahkan data yang redundan dan tidak redundan. Redundan itu yang hanya bisa banyak gitu dalam transaksi. Dalam satu transaksi itu bisa banyak. Kan kalau purchase header kan cuma bisa satu tuh, kotanya ya kota itu aja. Tapi sedangkan kalau menu makanan ya pasti menu makanan cuma satu gitu, bisa satu bisa dua, tergantung dengan yang dipesan pelanggannya gitu. Nah, di sini juga di satu NF kita juga memisahkan yang seperti ini, diskon, subtotal, dan total bayar, karena itu hasil kalkulasi dan itu tidak boleh ada di satu NF. Seperti ini satu NF-nya. Konek itu primary key. Nah, sedangkan kalau proses detail itu sebenarnya ini tuh, jadi kenapa sih di sini ada primary key? Sebenarnya ini tuh foreign key karena dia setiap proses detail itu harus memiliki kode transaksi gitu. Jadi itu menunjukkan kalau si proses detail ini punya kode transaksi yang mana. Oke. Sedangkan di 2NF itu kita memisahkan data yang parsial atau namanya kayak kayak gini. Kode transaksi dan kode menu. Kode transaksi dan kode menu itu kan dua-duanya kan kayak foreign key gitu kan. Jadi dia dapat dari primary key yang ini. Nah, begitu kenapa sih? Karena si kode menu ini atau yang dari menu ini dia itu memiliki dia terhubung dengan ini doang gitu, kayak menu doang. Kode menu ini kan tergabung apa ya? Terrelasi dengan nama menu, kategori menu, asal daerah, harga, dan gambar menu. Sedangkan tidak terrelasi dengan kode transaksi. Jadi dia hanya kode menu aja. Jadi makanya kenapa kita pisahin si kode menu ini, kita pisahin ke tabel baru, itu menu namanya. Nah, kode menu itu jadi primary key, sedangkan ini itu jadi foreign key aja. Jadi tabel purchase detail juga cuma ada kode transaksi buat nunjukin kode transaksi yang mana, kode menu untuk nunjukin menu apa sih yang dipesan, sama jumlah porsinya. Nah, di 3NF itu ada namanya relasi, bukan relasi, transitif. Jadi transitif itu apa sih? Jadi transitif itu yang nggak berhubungan itu dengan dengan misalnya kode cabang nih. Kode cabang itu kan bisa dipecah gitu. Kode cabang bisa dipecah jadi cabang, nama cabang, alamat, nomor telepon resto, WA resto, dan kota. Jadi itu kayak si tabel itu bisa ngelengkapin gitu. Kayak misalnya dia harus punya tabel sendiri agar karena bisa banyak gitu dalamnya. Misalnya kayak apa ya? Kayak ini nih, kayak karyawan. Karyawan kan posisinya nggak cuma satu doang kan, kayak kasir doang nggak mungkin. Pasti kan kasir ada yang OB, ada yang office boy misalnya, atau security. Jadi dia harus punya tabel sendiri. Jadi kita tinggal bikin si posisi karyawan itu sebagai primary key dari si karyawan. Nah, habis itu ininya tuh primary key-nya dijadiin foreign key ke karyawannya. Nanti si si kode karyawan kan akan istilahnya primary key gitu kan. Jadi dia pasti kayak 001 misalnya udah pasti nama karyawannya A, nomor teleponnya sekian, posisinya karyawannya pasti kasir misalnya. Tapi ketika ini bisa berubah, ini pun akan berubah gitu. Jadi bisa berubah-berubah datanya tergantung posisi barunya. Itu terjadi 3NF ini biar apa ya? Biar kayak orang naik jabatan misalnya. Nah, kalau nggak pakai 3NF ini, nggak dipisah, nanti ketika berubah, misalnya dari kasir jadi manajer, itu tuh nggak bakal apa ya? Nggak bakal terganti gitu. Datanya bakal error lah istilahnya. Jadi kita bikin tabel baru ini. Jadi kita ngikutin ID-nya doang. Kan ID nggak mungkin berubah tuh. Tapi posisi karyawan pasti bisa berubah. Nah, ini IRD-nya. IRD-nya itu one to many. One to many itu ketika pelanggan tuh bisa banyak transaksi gitu. Tapi sedangkan satu transaksi punya satu pelanggan, nggak mungkin. Kode transaksi A, pelanggannya banyak gitu, nggak mungkin. Tapi pelanggan bisa banyak transaksi.
Karyawan juga dong, karyawan juga bisa dong. Karyawan pasti ganti-ganti gitu. Kasirnya nggak mungkin cuma satu atau misalnya kasirnya yang nggak ada, pasti yang ganti manajernya gitu-gitu. Nah, kalau di sini sendiri, kenapa sih IIRD ini? Sebenarnya kan ini kan kasir, office boy, security. Kenapa? Karena karyawan nggak cuma satu yang tadi saya bilang. Nggak cuma kasir doang, pasti kan ada office boy, habis itu security, dan lain-lain. Jadi, ketika di Enchant IRD ini, kita bikin sesuatu yang bisa dipecah lagi gitu. Seperti karyawan ini. Sebenarnya transaksi juga bisa dipecah. Seperti tunai dan non-tunai. Nah, kalau ini membuat, kenapa sih? Pelanggan ya pasti membuat transaksi. Nggak mungkin transaksi ngebuat pelanggan. Jadi pasti pelanggan membuat satu atau lebih transaksi. Kalau memiliki transaksi pasti memiliki satu detail dong. Jadi nggak mungkin transaksi nggak punya detail gitu. Bon kosong nggak mungkin. Pasti ada detailnya. Seperti jumlah porsi, misalnya menu makanannya apa aja, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.